Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Indonesia part 4. Oke, kita bisa langsung ke soal yang pertama, soal nomor 29. Pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis sesuai bacaan adalah, ingat, opini penulis. Bedakan kalimat fakta dan opini. Nah, kalimat fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi, yang mana biasanya dibuktikan dengan data yang akurat, kemudian berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, sedangkan opini itu hanya asumsi pribadi atau hanya saran atau hanya argumentasi dari penulis atau orang. Tapi opini itu belum bisa ditentukan kebenarannya karena ini hanya bersifat asumsi pribadi. Oke, kita bisa cari mana nih kalimat yang merupakan opini penulis. Kita lihat di paragraf 1, kalau paragraf 1 ini hanya penjelasan atau kalimat pembuka, berarti bukan di sini. Kalau paragraf 2 itu hanya perbandingan antara mobil listrik dengan mobil yang bukan listrik. Kemudian kalau kita lihat paragraf 3 ini hanya membahas terkait dengan beberapa kekurangan kendaraan listrik. Berarti kemungkinan jawabannya ada di sini, di paragraf terakhir. Nah, kita baca keseluruhan paragrafnya agar kita bisa memahami apa isi dari paragraf tersebut. Nah, ada beberapa soal itu yang mana kita harus benar-benar membaca keseluruhan isi paragraf karena bisa jadi di situ kita bisa mendapatkan makna keseluruhan. Namun ada juga biasanya beberapa soal yang tidak perlu kita baca keseluruhan paragraf asalkan kita bisa ketahui kata kuncinya. Jadi tidak perlu kita baca keseluruhan isi paragraf. Nah, oleh karena itu kalian benar-benar harus pintar mengenali soal, bagaimana mana soal yang perlu dibaca keseluruhan dan mana soal yang tidak perlu dibaca keseluruhan, asalkan kita bisa temukan kata kuncinya. Nah, kalau untuk soal ini kita harus baca keseluruhan isi paragraf, khususnya paragraf terakhir, karena kalau kita lihat jawabannya ini atau opsi-opsinya itu opsi-opsi yang bisa jadi mengecoh. Artinya apa? Artinya ada beberapa opsi yang benar, tapi kita harus mencari opsi mana yang paling benar di antara yang benar atau opsi mana yang paling tepat di antara yang tepat. Jadi tidak serta-merta kita harus tentukan, oh ini nih karena ini sama. Belum tentu, karena bisa jadi kalimatnya sama dengan apa yang ada di bacaan, tapi belum tentu maknanya sama. Jadi bedakan kalimatnya yang sama atau maknanya yang sama. Kita baca dulu nih paragraf terakhir. Sejumlah pemerintah di dunia telah memperkenalkan kebijakan untuk mendukung adopsi massal kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk memberikan insentif non-moneter, subsidi untuk penyebaran infrastruktur pengisian daya, dan peraturan jangka panjang dengan target khusus. Inti kebijakan tersebut adalah mendorong pengembangan dan penggunaan mobil listrik. Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, kalau kita lihat paragraf ini adalah sebuah kalimat opini penulis, di mana penulis itu menjelaskan bahwa pemerintah di dunia telah memperkenalkan kendaraan listrik dan ada beberapa kelebihannya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini perlu didukung. Artinya penulis itu mendukung kebijakan pemerintah untuk memproduksi kendaraan listrik, apalagi bahan bakar fosil akan habis dalam waktu yang dekat. Jadi opini penulisnya pasti berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, mendukung kebijakan insentif moneter yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Memang ini ada tadi, mana nih? Memberikan insentif moneter. Tapi pada intinya paragraf 4 ini membahas terkait dengan bagaimana penulis itu mendukung kebijakan pemerintah dalam mengadopsi kendaraan listrik, bukan terkait dengan insentif non-moneter. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Nah, ini bisa mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. Dibuktikan dengan ini nih, kebijakan ini perlu didukung. Kebijakan apa sih? Nah, kebijakan untuk memproduksi mobil listrik. Kenapa? Karena bahan bakar fosil akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, minyak bumi ini termasuk bahan bakar fosil. Artinya ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan yang bukan listrik. Otomatis minyak bumi yang termasuk dalam bahan bakar fosil itu pasti akan segera habis. Untuk itulah diproduksi mobil listrik. Jadi opsi yang B ini kemungkinan jawabannya. Tapi kita simpan dulu
Opsi yang C, mendukung kebijakan pemerintah yang akan membangun semua stasiun pengisian daya. Kita tidak membahas terkait dengan pemerintah yang akan membangun pengisian stasiun daya. Berarti ini salah. Opsi yang D, mendukung kebijakan penggantian semua mobil bensin dan diesel dengan mobil listrik. Ini juga tidak membahas terkait dengan mengganti semua mobil bensin dengan mobil listrik. Berarti bukan opsi yang D juga. Kita lihat opsi yang E. Opsi yang E, mendukung kebijakan insentif tunai kepada pengembang dan pengguna mobil listrik. Nah, ini juga sudah pasti salah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu mendukung kebijakan pengembangan mobil listrik untuk mengurangi konsumsi minyak bumi, karena bahan bakar fosil itu sebentar lagi akan habis, otomatis diperlukan adanya mobil listrik, karena mobil listrik tidak menggunakan bahan bakar fosil. Soal nomor 30. Berdasarkan bacaan, alasan utama dikembangkannya mobil listrik adalah, alasan utama dikembangkannya mobil listrik. Nah, ini ada tadi yang kita baca di paragraf terakhir, kita baca ulang. Kebijakan ini perlu didukung mengingat kelebihan-kelebihan mobil listrik yang telah dikemukakan di atas dan bahan bakar fosil yang akan habis dalam waktu yang tidak lama lagi. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada dua alasan kenapa mobil listrik itu perlu dikembangkan. Yang pertama adalah karena kelebihan-kelebihan mobil listrik itu sendiri, dan yang kedua dan yang paling penting adalah bahan bakar fosil yang akan segera habis. Nah, berarti alasannya bisa berkaitan dengan dua hal ini. Kita bisa lihat opsi-opsinya. Opsi yang A, cadangan minyak bumi akan segera habis. Nah, ini nih, minyak bumi itu kan adalah salah satu bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil digunakan untuk sebagai bahan bakar kendaraan yang bukan listrik atau kendaraan bensin atau diesel. Nah, karena bahan bakar fosil akan segera habis, maka otomatis kita perlu adanya pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan mobil listrik, karena mobil listrik tidak menggunakan bahan bakar fosil. Berarti jawabannya adalah opsi yang A, atau cadangan minyak bumi akan segera habis. Nah, kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang B, gas buang yang dihasilkan ramah lingkungan. Nah, opsi yang B ini merupakan kelebihan dari mobil listrik. Nah, ini juga tadi merupakan alasan-alasan kenapa mobil listrik itu perlu dikembangkan. Tapi opsi yang B, yang mana merupakan kelebihan dari mobil listrik ini, tidak terlalu menjadi alasan utama. Kenapa? Karena kalau berbicara mengenai kelebihan, selain daripada mobil listrik atau kendaraan-kendaraan lainnya, itu juga pasti memiliki kelebihannya tersendiri. Tapi kita di sini berbicara terkait dengan alasan utama dikembangkannya mobil listrik. Nah, yang menjadi alasan utamanya itu karena bahan bakar fosil yang akan segera habis. Otomatis kita harus buatkan perkembangan, kita harus mengikuti perkembangan dari bahan bakar fosil yang akan segera habis dengan adanya pengembangan mobil listrik. Jadi kalau tidak ada pengembangan mobil listrik, ya kita mau gimana lagi? Kita gunakan kendaraan bagaimana lagi? Sedangkan bahan bakar fosil itu akan segera habis. Jadi kita perlu kembangkan mobil listrik. Jadi yang paling pokok atau yang menjadi alasan utamanya adalah opsi yang A, cadangan minyak bumi akan segera habis. Next, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 31. Sesuai bacaan di atas, kekurangan dari mobil listrik adalah kekurangan. Nah, ini dijelaskan di paragraf 3. Kita baca, kendaraan listrik juga hadir dalam beberapa kekurangan. Salah satunya adalah bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan mungkin sulit ditemukan. Pakai baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Akibatnya, waktu pengisian baterai lama dan volume ataupun berat baterai sangat besar sehingga mobil listrik menjadi lebih berat. Daya yang bisa disimpan baterai sampai saat ini masih terbatas yang berakibat baterai seperti tidak berguna untuk berkendara jarak jauh. Nah, ini merupakan kekurangan-kekurangan dari mobil listrik. Berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, teknologi baterai belum berkembang dan harganya mahal. Nah, ini ada dijelaskan di sini. Pakai baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk diganti. Berarti opsi yang A ini bisa kita simpan dulu. Opsi yang B, stasiun pengisian baterai tidak bisa dibangun di sembarangan tempat. Apakah ini ada? Nah, ini salah ya. Sebenarnya stasiun pengisian baterai itu bisa ditempatkan di mana saja, diperkuat di paragraf 1 nih. Kita baca, pada dasarnya stasiun pengisian daya dapat ditempatkan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Namun, saat ini yang menjadi masalahnya adalah karena stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area dan bahkan sulit ditemukan.
Kenapa bisa sulit ditemukan dan tidak tersedia semua area, padahal di sini mengatakan bahwa dapat ditempatkan di mana saja, karena ini mengatakan bisa ditempatkan, tapi untuk sekarang belum berkembang atau dalam artian belum diproduksi secara banyak atau stasiunnya belum banyak dibangun. Otomatis opsi yang B ini sudah pasti salah karena bukan tidak bisa dibangun, hanya saja tempatnya belum dibangun. Kita lihat opsi yang C, daya baterai mobil listrik tidak sebesar daya baterai mobil biasa. Daya baterai mobil listrik tidak sebesar. Ingat, ada kata tidak sebesar. Nah, ini nih yang membuatnya salah. Justru baterai mobil listrik itu harus lebih besar dibandingkan dengan mobil biasa karena dayanya atau kapasitasnya itu sangat banyak atau besar. Dibuktikan dengan di sini. Paket baterai di kendaraan listrik lebih mahal untuk dikandi daripada yang ada di kendaraan biasa karena kapasitas dayanya harus besar. Artinya daya baterai mobil listrik itu harus lebih besar, bukan tidak sebesar. Jadi opsi yang C ini sudah pasti salah. Opsi yang D, menyebabkan perubahan iklim yang harus ditangani secara serius. Menyebabkan apakah kekurangan mobil listrik itu menyebabkan perubahan iklim? Ini tidak ya, ini tidak. Justru karena adanya perubahan iklim, maka salah satu solusinya adalah dengan memproduksi mobil listrik karena ini hemat polusi dan tidak mencemari lingkungan. Opsi yang E, waktu pengisian baterai sangat lama seperti baterai untuk mobil biasa. Waktu pengisian baterai sangat lama. Iya memang, tapi di sini mengatakan seperti baterai untuk mobil biasa. Nah, ini salah. Karena kenapa? Karena mobil listrik itu pengisiannya sangat lama dibandingkan dengan mobil biasa, bukan seperti. Jadi opsi yang E ini sudah pasti salah. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu teknologi baterai belum berkembang belum berkembang baik dan harganya mahal. Kita ke soal nomor 32. Sesuai dengan bacaan, gambaran karakter Bu Mus yang paling tepat adalah seorang guru yang kita diminta untuk mencari gambaran karakter Bu Mus. Nah, ini dijelaskan di paragraf 1. Kita baca paragraf 1. Bu Mus adalah seorang guru yang pandai, karismatik, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum keadilan, dan hak-hak asasi hak-hak asasi jauh hari sebelum orang-orang sekarang meributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Kami diajarkan menggali nilai luhur di dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Nah, di paragraf 1 ini menjelaskan keseluruhan tentang bagaimana karakter seorang Bu Mus. Nah, kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya sendiri. Bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya sendiri. Apakah ini ada di paragraf 1 tadi? Nah, ini ada. Di sini dikatakan bahwa beliau menyusun sendiri silabus pelajaran Bukerti dan mengajarkannya kepada kami sejak dini. Artinya opsi yang A ini ada dalam teks, berarti kita simpan dulu opsi yang A. Opsi yang B, memiliki wawasan luas karena mendidik moral, demokrasi, hukum keadilan, dan hak asasi. Apakah ini ada? Nah, ini juga ada. Di sini mengatakan bahwa mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum keadilan, dan hak-hak asasi. Berarti opsi yang B ini juga ada dalam teks. Kita simpan dulu. Opsi yang C, berwawasan futuristik karena memberikan mata pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya. Nah, ini juga ada. Di sini dijelaskan di paragraf terakhir. Bukan, di tengah-tengah ya. Di sini nih, mana nih? Ini. Mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum keadilan, dan hak-hak asasi jauh hari sebelum orang-orang mempeributkan soal tersebut. Artinya sebelum orang-orang mempeributkan terkait dengan hal itu, Ibu Mus atau Bu Mus sudah lebih dulu menjelaskannya kepada murid-muridnya. Kemudian, berarti opsi yang C ini juga bisa ya. Opsi yang D, berbudi pekerti luhur karena mengajarkan mata pelajaran budi pekerti, moral, dan hukum. Apakah ini ada? Nah, ini juga ada karena memang dia mengajarkan terkait dengan budi pekerti, moral, dan hukum. Dibuktikan dengan kalimat ini nih, dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak-hak asasi. Berarti opsi yang D ini juga ada dalam teks. Opsi yang E, memiliki kearifan lokal karena mengajari menggali nilai luhur dari diri sendiri. Nah, ini juga ada di kalimat terakhir. Kami diajarkan menggali nilai luhur dalam diri sendiri agar berperilaku baik karena kesadaran pribadi. Nah,
Kalau kita lihat nih, opsi A, B, C, D, dan E itu jawabannya semua ada dalam paragraf 1. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini nih biasanya yang membuat peserta itu terkecoh karena dari semua opsi itu kita tidak tahu mana sih opsi yang paling benar karena jawabannya hampir sama semua atau jawabannya ada dalam teks. Nah, disinilah dibutuhkan nalar kita. Disinilah dibutuhkan bagaimana kita melihat opsi yang paling tepat di antara yang tepat atau melihat opsi yang paling benar di antara yang benar. Jadi kita benar-benar teliti dan benar-benar menggunakan nalar kita. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita analisis ulang dan kita analisisnya secara lebih komprehensif. Kita ke opsi yang A, bertindak mandiri karena menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya sendiri. Nah, memang di sini dikatakan beliau menyusun sendiri silabus pelajaran budi pekerti dan mengajarkannya kepada kami. Nah, opsi yang A ini ada memang dalam teks, tapi di sini dikatakan bertindak mandiri. Nah, kata yang ini nih yang menjadi pengecoh. Bertindak mandiri itu tidak dijelaskan dalam teks. Ya, walaupun secara tersirat menyusun sendiri silabus mata pelajaran dan mengajarkannya kepada murid-muridnya itu bisa diartikan sebagai mandiri, tetapi dalam teks tidak dijelaskan secara tersurat kata mandiri itu. Jadi opsi yang A ini kurang tepat. Opsi A tepat, tapi opsi yang A ini tepat sih, tapi bukan yang paling tepat. Nah, kita diminta untuk mencari yang paling tepat di antara yang tepat atau yang benar di antara yang paling benar di antara yang benar. Opsi yang B, memiliki wawasan luas karena mendidik moral, demokrasi, hukum, keadilan, dan hak asasi. Apakah ini ada? Nah, di sini dikatakan bahwa mengajarkan kepada kami sejak dini pandangan-pandangan dasar moral, demokrasi, hukum, keadilan. Sedangkan di sini mengatakan mendidik. Bedakan mendidik dan mengajarkan. Jadi opsi yang B ini sudah pasti salah atau bukan jawaban yang paling tepat. Opsi yang C, berwawasan futuristik karena memberikan mata pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya. Berwawasan futuristik karena memberikan mata pelajaran yang pihak lain belum membicarakannya. Nah, opsi yang C ini memang sebenarnya ada dalam teks. Di sini dikatakan bahwa dia mengajarkannya kepada murid-muridnya jauh hari sebelum orang-orang sekarang mempeributkan soal materialisme versus pembangunan spiritual dalam pendidikan. Artinya opsi yang C ini ada, tetapi hanya secara tersirat dan tidak menjelaskan gambaran karakter Bumus secara keseluruhan. Berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, berbudi pekerti luhur karena mengajarkan mata pelajaran budi pekerti, moral, dan hukum. Nah, ini nih yang paling tepat. Kenapa? Di sini kan dikatakan gambaran karakter Bu Mus. Nah, gambaran karakter Bu Mus itu adalah berbudi pekerti luhur. Nah, berbudi pekerti luhur ini sudah mencakup keseluruhan dari karakter yang ada dalam keseluruhan paragraf 1 ini. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lihat opsi yang E, memiliki kearifan lokal karena menggali nilai luhur dari diri sendiri. Nah, ini juga bisa, ini dijelaskan di paragraf terakhir, tetapi ini tidak menjelaskan keseluruhan gambaran karakter Bu Mus. Gambaran karakter Bu Mus apa? Memiliki kearifan lokal. Nah, ini tidak dong, karena gambaran karakter Bu Mus yang paling seharusnya itu adalah berbudi pekerti luhur. Nah, berbudi pekerti luhur ini sudah masuk keseluruhannya. Apa diantaranya? Ya, yang pertama adalah dia pandai, harismati, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Kemudian dia juga mengajarkan sejak dini kepada murid-muridnya terkait dengan dasar, moral, demokrasi, dan seterusnya. Dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya terkait dengan menggali nilai luhur dalam diri sendiri. Artinya semua sikap itu atau semua tindakan Bu Mus itu sudah termasuk dalam berbudi pekerti luhur. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Nah, seperti itu ya caranya bagaimana kita menganalisis opsi-opsi jawaban dan mencari jawaban yang paling tepat di antara yang tepat atau mencari jawaban yang paling benar di antara yang benar. Soal nomor 33. Ungkapan kami tersihir dalam senyap tergambar dari perilaku novel sebagai berikut. Perilaku tokoh novel sebagai berikut. Kami tersihir dalam senyap. Ini dijelaskan di kalimat pertama paragraf terakhir. Kita baca. Kami tersihir dalam senyap. Mulai saat itu, kami tak pernah memprotes keadaan sekolah kami. Pernah suatu ketika, hujan turun sangat lebat, petir sambar menyambar, Trapani dan Mahar memakai terindak, topi kerucut dari daun lais khas tentara Vietcong untuk melindungi jambul mereka. Kucai Borek dan Sahara memakai jas hujan kuning bergambar gerigi metal besar di punggungnya dengan tulisan besar, UPT Bel, Unit Penambangan Timah Belitung, jas hujan PT Timah milik bapaknya.
Kami sisanya basah kuyup, tapi kami sehari pun tak pernah bolos dan kami tak pernah mengeluh. Tidak sedikit pun kami tak pernah mengeluh. Nah, kita sudah ketahui nih bagaimana perilaku-perilaku tokoh novel dalam paragraf terakhir. Tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu nih, apa sih makna atau apa sih ungkapan dari kami tersihir dalam senyap? Dan kenapa bisa murid-murid Bumus ini bisa tersihir dalam senyap? Apa penyebabnya? Nah, otomatis sebabnya pasti dijelaskan di paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya adalah paragraf 3. Kita baca paragraf 3. Gambar itu adalah sebuah ruangan yang sempit dikelilingi tembok tebal yang suram, tinggi, gelap, dan berjeruji. Kesan di dalamnya begitu pengap, angker, penuh kekerasan dan kesedihan. Inilah sel Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Di sini beliau menjalani hukuman dan setiap hari belajar. Setiap waktu membaca buku, beliau adalah salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Bu Mus tak melanjutkan ceritanya. Oh, berarti Bu Mus itu sedang bercerita kepada murid-muridnya terkait dengan Pak Karno di sebuah penjara di Bandung, di mana walaupun Pak Karno sedang berada di sebuah penjara di Bandung yang ruangannya itu penuh kekerasan dan kesedihan, Pak Karno tetap belajar dan tetap membaca buku, bahkan bisa menjadi orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Artinya, murid-muridnya itu tersihir dalam senyap karena cerita Bu Mus, di mana ceritanya terkait dengan Pak Karno di sebuah penjara di Bandung. Berarti kita bisa analisis nih masing-masing opsi jawabannya dan kita lihat mana sih opsi yang paling menggambarkan perilaku tokoh novel dalam teks ini. Kita baca opsi yang A. Kami tak pernah mengeluh dan memproteskan keadaan sekolah kami. Nah, ini bisa. Kenapa ini bisa? Karena kan ungkapan kami tersihir dalam senyap ini kan merujuk pada cerita yang diceritakan oleh Bu Mus, di mana Pak Karno itu berada di dalam penjara di Bandung dengan kondisi yang gimana ya, kondisi yang sempit, kemudian tinggi, gelap, beruji-ruji, intinya penuh kekerasan dan kesedihan. Tapi walaupun begitu Pak Karno tidak menyerah dan dia tetap belajar dan membaca buku, bahkan bisa menjadi orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Otomatis perilaku tokoh novelnya pasti berkaitan dengan hal itu, pasti berkaitan dengan kondisi Pak Karno, kondisi ruangannya, di mana tidak pernah memprotes atau tidak pernah mengeluh dengan keadaan sekolahnya yang mungkin hampir mirip dengan apa yang diceritakan Bu Mus. Berarti opsi yang A ini bisa. Opsi yang B, kami tetap sekolah sekalipun hujan lebat dan petir sambar menyambar. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena opsi yang B ini hanya menjelaskan terkait dengan bagaimana mereka pada suatu ketika hujan. Ini tidak terlalu berkaitan dengan kondisi yang diceritakan oleh Bu Mus, dalam artian kondisi ruangan atau sel Pak Karno. Berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, kami tak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah kami. Nah, ini nih bisa juga nih. Sesuai dengan ceritanya Bu Mus dalam hal ini adalah Pak Karno di sebuah penjara di Bandung yang kondisinya mungkin hampir sama dengan keadaan sekolahnya. Opsi yang D, kami tetap sekolah sekalipun hanya bertopi kerucut dan daun lalis ini tidak. Opsi yang E, kami bertiga masuk sekolah walaupun memakai jas hujan milik ayah. Ini juga tidak. Nah, antara opsi A dan C. Opsi A dan C itu sama-sama menjelaskan bagaimana perilakunya tidak mengeluh dan tidak memprotes keadaan sekolahnya, yang mana mungkin sekolahnya itu hampir mirip kondisinya dengan ruangan yang ditempati oleh Pak Karno. Tapi antara opsi A dan C yang paling tepat adalah opsi yang C, di mana kami tidak pernah membolos dan mengeluhkan kondisi sekolah kami. Kenapa bukan opsi yang A? Mengeluh dan memprotes itu sama artinya. Jadi walaupun kita gunakan kami tak pernah mengeluh, ini bisa, ataupun kami tak pernah memprotes keadaan sekolah kami, ini juga bisa. Tapi yang paling bisa menggambarkan perilaku tokoh novel dalam teks ini adalah opsi yang C, di mana walaupun keadaan sekolahnya yang mungkin hampir mirip dengan sel Pak Karno, mereka tetap tidak pernah membolos dan tidak pernah mengeluhkan kondisi sekolahnya. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal nomor 34. Tujuan Bu Mus menunjukkan dan menjelaskan gambar kondisi sel penjara Bung Karno yang sempit untuk menanggapi keluhan muridnya tentang kondisi sekolah adalah. Oke, pada intinya soal ini kan meminta kita untuk mencari kenapa sih Bu Mus menunjukkan dan menjelaskan serta menceritakan kondisi sel penjara Bung Karno. Nah, ingat, seorang guru tentu menceritakan suatu hal kepada muridnya itu bukan tanpa alasan, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan atau menjelaskan
informasi atau inti atau pesan dari cerita tersebut, tapi ada maksud lain yang menjadi alasan utamanya. Tentu maksud lain tersebut adalah untuk memberikan motivasi ataupun pengajaran dari cerita-cerita tersebut, di mana murid-muridnya bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang bisa dia teladani untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, menggambarkan penderitaan Bung Karno melalui fasilitas yang sangat buruk dalam sel penjara. Ini tidak. Bumus memberikan penjelasan dan menunjukkan gambar atau kondisi sel penjara Bung Karno itu bukan hanya sekedar menggambarkan penderitaan, tapi juga pasti ada yang ingin Bumus sampaikan kepada anaknya, kepada murid-muridnya, yaitu terkait dengan apa sih hikmah yang bisa diambil dari kondisi ruangan atau sel Bung Karno tersebut. Berarti bukan opsi yang A ya, opsi yang B, menunjukkan penderitaan Bung Karno dalam proses memperjuangkan kemerdekaan. Ini juga tidak hanya menunjukkan penderitaan. Opsi yang C, menunjukkan Bung Karno merupakan salah satu orang tercerdas hasil pemenjaraan di sel yang buruk. Ini juga tidak. Opsi yang D, menggambarkan kesuraman sel penjara Bung Karno yang mengesankan kekerasan dan kesedihan. Ini juga tidak. Ini cerita bukan hanya menggambarkan kesuraman atau gambaran penjara Bung Karno yang mengesankan kekerasan dan kesedihan. Opsi yang E, membuktikan lokasi yang sangat buruk tetap bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Nah, ini nih yang paling tepat. Nah, kenapa opsi yang E ini paling tepat? Karena opsi yang E ini memberikan motivasi ataupun pengajaran kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya sekedar menggambarkan bagaimana kondisi sel Bung Karno, tidak. Tapi pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, apa hikmahnya? Yaitu lokasi yang buruk tetap bisa menguatkan tekad belajar Bung Karno. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di lokasi manapun, walaupun kondisinya yang sangat buruk, tetap bisa kita belajar. Nah, sama nih dengan kondisi sekolah, murid-murid Bumus, kondisi sekolahnya mungkin sama seperti kondisi sel Bung Karno, tapi lihatlah Bung Karno, walaupun kondisinya seperti itu, dia tetap belajar, dia tetap membaca buku, dan menjadi salah satu orang tercerdas yang pernah dimiliki bangsa ini. Nah, dari situ kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jadi seperti itu, bukan hanya sekedar menggambarkan apa isi cerita atau apa isi gambar, tapi perlu ada hikmah dan pesan yang juga perlu dipetik. Oke, next kita ke soal nomor 35. Nah, kalau kita lihat ini teks baru ya, kita baca soalnya. Apa yang dilakukan pemerintah Cina atas kurangnya para medis di Wuhan? Atas kurangnya para medis di Wuhan. Nah, kita baca ini ada dijelaskan di mana nih? Ini nih. Hal itu membuat sejumlah rumah sakit kekurangan perawat dan dokter karena mereka harus diisolasi dan dirawat insentif dan memicu keprihatinan antar para medis. Seperti dilansir South China Morning Post, Rabu 12 bulan 2, pemerintah Cina dilaporkan terus berupaya menyemangati para dokter dan seluruh staf rumah sakit yang tidak terinfeksi virus corona. Oh, berarti yang dilakukan pemerintah Cina atas kurangnya para medis di Wuhan adalah menyemangati para dokter dan seluruh staf rumah sakit yang tidak terinfeksi virus corona. Berarti kalau di sini kita lihat yang paling tepat adalah opsi yang A, menyemangati seluruh staf rumah sakit yang tidak terinfeksi corona. Lanjut kita ke soal nomor 36. Mengapa jumlah para medis yang terjangkit terus meningkat menurut para ahli medis? Kita lihat mana sih ini? Ini nih, paragraf 3. Menurut para pakar medis, jumlah pekerja medis yang terjangkit virus corona di Cina sangat besar, diduga karena kekurangan peralatan pelindung, jam kerja yang panjang, dan kurang waspada akan bahaya penularan virus yang sangat mudah terjadi. Berarti ada 3 alasan kenapa jumlah para medis itu yang terinfeksi virus corona itu sangat besar. Yang pertama karena kekurangan peralatan pelindung. Yang kedua, jam kerja yang panjang. Dan yang terakhir adalah kurang waspada akan bahaya penularan virus yang sangat mudah terjadi. Berarti kita bisa lihat nih opsi-opsinya. Opsi yang A, terlalu fokus menangani pasien. Ini tidak ada dijelaskan. Opsi yang B, jam kerja selama 24 jam. Apakah jam kerjanya itu selama 24 jam? Ini tidak ya. Memang di sini dikatakan bahwa jam kerja yang panjang, tapi tidak disebutkan berapa angka jam kerja yang panjang itu. Jadi kita tidak bisa mengambil bahwa yang ini jawabannya, karena di teks itu hanya mengatakan jam kerja yang panjang. Nah, jam kerja yang panjang itu belum tentu 24 jam full. Jadi opsi yang B ini salah. Opsi yang C, peralatan pelindung yang tidak memadai. Nah, ini juga ada sih. Ini.
diduga karena kekurangan peralatan pelindung. Artinya peralatan pelindung itu tidak memadai karena ada kekurangan peralatannya. Berarti bisa jadi opsi yang C. Opsi yang D, kurang waspada akan bahaya penularan virus yang sangat susah terjadi. Yang sangat susah terjadi, apakah sangat susah terjadi? Ini tidak ya, justru penularan virus itu sangat mudah terjadi. Berarti opsi yang D ini salah. Opsi yang E juga sudah pasti salah. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu peralatan pelindung yang tidak memadai. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Pesan yang terdapat pada bacaan tersebut adalah, pesan. Kita diminta untuk mencari apa sih pesan yang dapat dipetik dari bacaan ini. Kita baca dulu bacaannya karena bacaannya tidak terlalu panjang dan hanya ada satu paragraf. Kita baca. Tidak dapat disangka lagi bahwa manusia yang mempunyai naluri mempertahankan hidup itu selalu ingin bergerak maju sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kekuatan seperti ini yang kemudian menyatu di dalam kelompok usaha bersama akan merupakan gelombang kekuatan tersendiri. Pada kehidupan struktur dunia usaha, daya kekuatan manusia itulah yang merupakan daya penggerak utamanya. Dan dari semua unsur modal yang dipakai, unsur manusialah yang paling unggul dalam memenuhi fungsinya. Unsur-unsur modal yang terdiri dari barang-barang yang tak bergerak seperti mesin-mesin, perabot, peralatan, bahan baku, dan sebagainya, semuanya menjadi diam tak berarti apabila kurang tersentuh oleh tangan manusia. Betapa hebatnya sesungguhnya kekuatan daya kerja manusia itu telah digambarkan oleh seorang tokoh peneliti kenamaan yang bernama Rudolf Drecker, bahwa manusia itu sesungguhnya belum mempergunakan sumber daya sebagaimana yang dipunyai atau sebagaimana yang ada padanya. Dan apabila sumber daya tersebut dikerahkan secara maksimal, manusia itu akan dapat mengatasi berbagai rintangan betapapun besar dan sulitnya. Dan kalau dibandingkan dengan barang-barang modal non-manusia tadi, hanya pada bersumber daya manusia lah yang dapat dikembangkan secara terus-menerus dan memang sulit untuk dibatasi. Pada intinya teks ini menjelaskan bahwa struktur kehidupan dunia yang paling menjadi penggerak utama itu adalah manusia. Tanpa adanya manusia, unsur-unsur modal lain seperti barang-barang yang tak bergerak itu hanya diam tak berarti karena yang paling penggerak utamanya, yang menjadi penggerak utama itu adalah manusia. Tanpa adanya manusia, maka semuanya tidak berarti. Dan juga apabila manusia itu bisa mempergunakan kekuatan atau sumber dayanya secara maksimal, maka manusia itu dapat mengatasi berbagai rintangan betapapun besar dan sulitnya. Berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya nih. Opsi yang A, bila kekuatan manusia telah menyatu dapat menjadi kekuatan daya kerja yang hebat. Nah, ini nih yang paling tepat. Bila kekuatan manusia itu telah menyatu dalam artian secara maksimal, maka manusia itu bisa menjadi kekuatan yang sangat hebat, di mana dia bisa mengatasi berbagai rintangan betapapun besar dan sulitnya. Karena struktur kehidupan di dunia ini yang menjadi pokok utamanya adalah manusia. Apabila tidak ada manusia, maka yang lainnya itu tidak bisa apa-apa atau menjadi diam tak berarti. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A. Tapi coba kita lihat opsi yang lainnya, opsi yang B. Gelombang kekuatan manusia dapat menjadi malapetaka. Ini tidak ya, kita tidak membahas terkait dengan malapetaka dari apa yang dihasilkan oleh manusia. Justru manusia itu kekuatannya bisa mengatasi berbagai rintangan sebesar ataupun sesulit apapun itu. Jadi bukan malapetaka. Opsi yang C, kumpulan sejumlah manusia merupakan penggerak kegiatan massa. Ini tidak. Opsi yang D, sejumlah kelompok manusia berpotensi dapat dimanfaatkan sebagai motor revolusi. Ini juga tidak membahas terkait dengan potensi manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai motor revolusi. Opsi yang E, keberhasilan industri bergantung pada banyak sedikitnya manusia yang berkumpul di perusahaan. Kita juga tidak membahas terkait dengan sebuah industri atau perusahaan. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu bila kekuatan manusia telah menyatu dapat menjadi kekuatan daya kerja yang hebat karena bisa mengatasi rintangan sebesar ataupun sesulit apapun itu. Nah, ini merupakan soal terakhir. Jadi untuk soal-soal literasi bahasa Indonesia part 4 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.